Shalom, selamat sore. Saya Chandra Sitorus dari kelas 7 TIC dan saya ingin mereview dan membahas jurnal yaitu tentang logika Fajy dan jurnal tersebut dengan berjudul Penerapan Fajy Interference Sistem untuk Menentukan Jumlah Pembelian Produk berdasarkan data persediaan dan juga penjualan. Dan saya di sini juga sudah mencari datanya dari jurnal tersebut. Di sini menggunakan 3 variabel, yaitu 2 variabel inputan dan 1 variabel outputan. Yaitu variabel input terdiri dari persediaan dan juga penjualan, dan juga variabel output terdiri dari pembelian. Baik, mari langsung saja ke membahasnya ke MATLAB. Di sini ini layar MATLAB. Di sini inputannya. Buat variabel pertama yaitu persediaan. Baik, karena ada 2 variabel, maka saya akan tambahkan 1 inputan lagi, yaitu dengan variabel persediaan, penjualan. Variabel penjualan. Baik. Dan outputnya yaitu variabel pembelian. Baik, langsung klik di persediaannya. Di sini ada membership function-nya. Membership function yang pertama kita buat dengan nama sedikit. Member function kedua sedang. Dan member function yang ketiga yaitu banyak. Baik, terus kita saya buat di penjualan juga dengan member function yang sama, yaitu sedikit. Sedang. Banyak. Dan juga di outputnya dengan member function nama yang sama, sedikit. Sedang. Yang ketiga itu banyak. Baik, langsung kita ke input kepersediaan. Kita ingin mengisi range-nya. Di sini ada member function sedikit, sedang, dan banyak, dan sedangkan nilai interval yang sedikit yaitu 13, 78,2. Sedangkan yang sedang 29,3, 159,7, dan banyak 110,8 dan 176. Di sini saya membuat range-nya karena yang paling terkecil itu adalah 13, maka di sini saya akan membuat 13. Dan yang paling terbesar adalah nilai intervalnya 176. Saya isi 176. Dan secara otomatis di sedikit parametersnya itu langsung secara otomatis terisi. Itu minus 70, 0, 70,4. Oh, di sini 13. Baik. Di sini kita dapat nilainya, intervalnya itu sama, 13, 78,2. Dan kita buat di sedang itu 29,3 dan juga 159,7. Dan juga di banyak kita nilai parameternya itu 110,8 dan juga 176. Oke. Di penjualan kita lihat
di variabel penjualan, yaitu nilai intervalnya yang paling terkecil adalah 40 dan nilai interval paling terbesar adalah 29, maka kita buat di sini kita buat 40 dan nilai terbesarnya 209. Maka secara otomatis di sedikit nilai intervalnya itu 40 107,6, sedangkan di sedang yaitu 56,9 192,1, dan di banyak, sedangkan di banyak member function yang di banyak 141,4 dan juga 209. Baik, saya akan masukkan di outputnya. Di sini member function range-nya. Di variabel output pembelian itu paling kecil ada nilai intervalnya 0 dan paling besar nilai intervalnya 150. Maka saya buat range-nya 0 dan 150. Baik, dengan enter aja, itu secara otomatis minus 60, 0 dan 60 di member function sedang yaitu 15 dan 135, dan sedangkan di member function yang di banyak yaitu 90, 90, 150 dan 210. Baik. Terus saya akan mengisi rules-nya, itu mengisi datanya. Jika sedikit dan penjualan sedikit, maka outputnya pembeliannya itu sedikit. Itu di sini kita juga lihat di jurnal ada 9 aturan, ada 9 input dan 9 output. Oke, saya isi saja. Jika persediaan sedikit dan penjualan sedikit, maka pembelian itu sedikit. Tinggal add aja. Dan jika persediaan sedikit, penjualan sedang, dan pembelian sedang, kita add. Dan jika sedikit dan penjualan banyak, pembelian juga banyak. Oke, sekarang persediaannya di sedang. Jika persediaannya sedang, penjualannya sedikit, maka pembelian juga sedikit. Di sini saya buat sampai 9 peraturan. Baik. Baik, saya sudah buat 9. Di close. Kita langsung ke rules-nya dan kita lihat dan saya bandingkan dengan di jurnal, yaitu jika persediaan 75 dan penjualan 73 dan pembelian 52,2, apakah data tersebut benar? Oke, akan saya coba saja. Jika penjualan 73 dan jika persediaan 73 dan penjualan 73, maka pembelian 52,2. Oke, berarti data yang ada di jurnal valid atau benar. Oke, saya langsung ke tampilan diagram metodenya. Saya akan lihatnya. Dan gambarnya sesuai dengan yang ada di jurnal. Itu di titik 50, di penjualannya juga.
di persediaan dan juga pembelian tuh sama-sama dengan gambar yang ada di jurnal. Baik, dan sepertinya itu saja yang saya bahas. Dan sebelumnya saya menggunakan logika Fajri Mamdani untuk menentukan data-data yang ada di jurnal tersebut. Baik, sekian sekian dari saya, ujian akhir semester saya dari jurnal yang saya bahas, dan saya ucapkan terima kasih dan juga atas Bapak Filipus selaku dosen logika Fajri saya. Terima kasih. Shalom.